Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Di Sumatera Selatan lagi maraknya untuk siswa-siswa sekolah untuk tatap muka. Namun antusias warga Banyuasin, Kota Palembang dan sekitarnya sudah antusias untuk memvaksinasi anak-anaknya di sekolah masing-masing. Alhamdulillah pada hari ini pelaksanaan kegiatan vaksinasi sudah terselenggara selama 4 hari di hari ini. Namun banyak kendala-kendala yang menghambat vaksinasi di SMK Bakti Ibu 3 Palembang ini. Salah satunya NIK yang bermasalah, yang tidak aktif. Banyak kami temukan di hari-hari yang sebelumnya, dan tentu ini jadi suatu masalah bagi Capil untuk segera diselesaikan. Inilah siswa-siswi Bakti Ibu 3 yang sudah melaksanakan vaksinasi dan segera pulang karena sudah mendapatkan barcode atau sertifikat vaksin yang resmi yang diberikan oleh puskesmas terdekat, Puskesmas Talang Betutu. Namun sudah kami lewati beberapa hari ini, ada juga NIK yang bermasalah untuk anak-anak yang berdomisili di Kota Palembang. Kebanyakan siswa-siswi di SMK Bakti Ibu 3 ini ada yang dari Palembang dan ada dari Banyuasin. Mudah-mudahan yang dari Palembang segera bisa diatasi oleh capilnya. Kami berharap semua siswa bisa divaksinasi secara sempurna. Yang jadi kendala ini kok tidak bisa vaksin? Inilah ada balasan Pak kamu. Ya. Sudah ada balasan. Yang bisa YouTube ya. Terus jelaskan Pak. Tolong Pak dijelaskan apa masalahnya ini Pak. Ada permasalahan sama ini. Nih. Siswa ini sudah 2 kali tidak bisa ikut vaksin. Uniknya ya. Uniknya bermasalah. Unik. Ini kakak yang di mana ini? Di kota Palembang ya? Palembang. Nah, bagi para aparat catatan sipil yang di daerah Palembang, mohon diperhatikan nih, masih ada anak-anak siswa-siswa yang mau vaksin nih, kendala di NIK Pak, tolong Pak ya. Sudah ada balasan dari capil. Tapi masih tidak aktif Pak, tolong Pak ya. Seputar Kota Palembang viral. Jadi anak-anak gimana unek-uneknya untuk NIK kalian yang tertunda tidak bisa aktif ini? Kesel Pak. Kesel. Dengan siapa yang dikesel ini? Udah tahu Bingung ya? Kesel nak terima siapa kesel ya? Pemirsa, baik kita lanjutkan. Nanti ada wawancara bincang-bincang dengan aparat pemerintah setempat. Mudah-mudahan ini bisa menambahkan antusias warga masyarakat yang ada di sekitar Banyuasin, Kota Palembang. Ini kita wawancara dengan Bapak Babin kita di sini. Mudah-mudahan menjadikan tombak untuk melangkah ke depan, lebih tidak ragu lagi untuk melaksanakan vaksinasi di Kota Palembang. Ikuti terus. Selamat siang Pak Baban. Selamat siang, Mas. Ya Pak, ini kan kita ini di SMK Bakti Ibu 3 Palembang ini lagi ngadakan kegiatan vaksinasi nih untuk siswa-siswa SMK. Gimana Pak pesannya untuk sekolah yang di luarnya atau kepada wali siswa yang takut dengan vaksinasi ini Pak? Ada pesan tersendiri dari Bapak untuk warganet, YouTuber di sini dan YouTuber yang lain mungkin ingin lihat pesan dari Bapak biar semangat antusias wali siswa yang dulunya takut enggak memberanikan diri untuk mengajarkan anaknya untuk vaksin Pak. Betul Pak ya. Yang pertama kita vaksin adalah utama untuk kesehatan kita ya, untuk benteng kesehatan kita, pondasi kita. Jadi saya mengharapkan pada siswa SMK Bakti ini yang vaksin atau orang tuanya menghalangi anaknya untuk vaksin itu adalah saya mohon supaya yang mengizinkan anaknya atau tersebut
melaksanakan vaksin, karena vaksin itu sendiri adalah persyaratan syarat utama mutlak, karena sekarang ini kan masa pandemi COVID-19 sekarang belum berakhir, karena salah satunya untuk membentengi imun kita body dengan vaksin COVID yang mana sangat bermanfaat sekali untuk kita. Terus untuk segala sesuatu mungkin di tingkat pemerintahan atau urusan apa sekarang kita makan harus menggunakan peduli lindungi atau harus sertifikat vaksin. Sertifikat vaksin Pak ya. Nah, oke Pak, ini Pak untuk masyarakat yang awam ini Pak, masih ada yang terpengaruh hoak-hoak yang gimana itu Pak? Hoak abal-abal lah, yang takut karena ditanam ini chip lah, atau dikasih obat untuk batas waktu maksimal minimal manusia hidup di dunia lah. Nah, gimana itu Pak? Biar nih netizen nih yang nonton di sini guys, kita dengar penjelasan dari Bapak kita, Bapak Babinsa ya Pak ya. Nah, silakan Pak. Saya menyebut sekali lagi, kalau itu adalah vaksin katanya menyebabkan kematian, ditanam chip, itu adalah hoak ya. Kita yang nggak benar adalah salah besar. Pertama, ya saya sekali lagi jangan percaya hoak, karena buat apa kita istilahnya vaksin susah payah untuk pemerintah mengadakan vaksin, tapi dengan biaya yang mahal. Kalau misalnya tujuannya mungkin pas, akhirnya nggak ini. Pemerintah nggak mungkin ibaratnya mau menyusahkan rakyatnya atau susah rakyatnya, itu nggak mungkin. Karena untuk mendapatkan vaksin itu sendiri itu biayanya makanya besar kita sendiri. Jadi untuk melindungi masyarakatnya sendiri lah, pemerintah membeli vaksin mahal-mahal dari luar mana penyediaannya. Terus hoak itu sekali lagi saya minta ya jangan percaya lah itu. Imun kita itu biar kuat, karena kalau nggak divaksin ya kita tahu sendiri kan, zaman masa pandemi seperti ini itu salah satunya untuk menangkal virus COVID itu dengan vaksin. Salah satunya vaksin, selain dengan cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, salah satu dengan vaksin. Itu guys, jadi kita ini jalan ikhtiar ini ya Pak ya, jalan ikhtiar kita, masker, cuci tangan, terus jaga jarak. Kalau tidak divaksin, nah itu kurang maksimal tuh guys, kurang maksimal itu kata Bapak tadi. Jadi masyarakat, netizen yang belum vaksin segeralah untuk vaksin, apalagi ini sudah dianjurkan oleh pemerintah kita, sudah disahkan oleh MUI bahwa vaksin ini memang halal dan untuk rakyat Indonesia aman, insya Allah aman itu. Oke guys, tadi terima kasih Pak atas ininya pesan dan kesannya untuk warganet, netizen dan penonton sekalian. Terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semuanya terhibur dan bermanfaat mendengarkan dari cuplikan-cuplikan berita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.